Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para bunyai, para ustazah, para ibu-ibu, para tokoh masyarakat, jamaah musalla Atin Kampung Lemarap rahimakumullah. Syukur alhamdulillah pada malam ini kita semua masih diberikan umur panjang oleh Allah Ta'ala, dipun takdiraken malih saged kebal malih dalam acara pembukaan majelis taklim Atin, di mana isinya berupa majelis sholawat, juga majelis taklim dan majelis zikir. Mudah-mudahan niatan kita ini dicatat oleh Allah sebagai tambahan catatan amal baik kita nanti di akhirat, dan mudah-mudahan hal positif semacam ini bisa berjalan terus selama-lamanya ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Salatullah wassalamuhu, marilah kita haturkan kepada junjungan kita, kekasih kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mantar muga saya diakui umat Kanjeng Muhammad, mantar muga saya angsal syafaat Kanjeng Muhammad. Amin Allahumma amin. Para ibu-ibu saya yang mulia, alhamdulillah kula kali panjenengan sampun nglampahi siam ing dalem wulan Ramadan. Alhamdulillah saged tuntas saya nggih. Wonten sing bolong ta? Lek tiyang estri biasa wonten mawon nggih. Lek tiyang jaler bolong perlu dipertanyakan, bolongnya mergo napa? Napa wonten uzur apa boten nggih. Kita berharap berdoa bersama-sama, mudah-mudahan puasa yang kita amalkan kemarin ini diterima oleh Allah Ta'ala. Dan ciri-ciri puasanya seseorang itu diterima, yaitu setelah ditinggalkan bulan Ramadan, amal kita tambah hari tambah baik, ibadah kita tambah hari tambah cakap, minimal saged mengimbangi ibadah kita di bulan Ramadan. Kemarin di bulan Ramadan kita tiap hari semangat untuk melakukan ibadah, contohnya tadarus, taraweh, sholat sunat, termasuk sholat 5 waktu diusahakan berjamaah. Itu harapannya kita selepas bulan Ramadan hal-hal yang positif semacam itu bisa kita pertahankan, boten tambah menurun. Ketika kita bisa mempertahankan atau bisa menambahi, apalagi bisa menambahi tambah baik lagi, otomatis itu menjadi ciri-ciri puasa kita diterima oleh Allah Ta'ala. Tergantung kita ini tambah hari ibadah tambah sengkol apa boten. Aku kok tambah sengkol, berarti perlu dipertanyakan, jangan-jangan puasa kita ini boten diterami. Dulu pernah diterangkan bahwasanya puasa itu tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, dan tidak hanya sekedar menahan untuk tidak berhubungan suami istri di siang hari, tapi juga menahan hawa nafsu. Menahan hawa nafsu itulah yang menjadi ciri-ciri puasa hakikat atau sejatinya puasa itu, yaitu bisa menahan hawa nafsu untuk tidak mengerjakan larangan-larangannya Allah Ta'ala. Kita berharap puasa kita diterima. Dan tidak hanya itu, kalau kita melihat macamnya dosa, itu dosa ada dua. Satu dosa yang ada hubungannya dengan Allah Ta'ala, yang kita kenal dengan istilah hablum minallah,
hubungan langsung dengan Allah Ta'ala. Yang kedua, hablum minan nas, dosa yang ada hubungannya dengan sesama atau sesama manusia. Ketika kita punya dosa kepada Allah Ta'ala, kita cara tobatnya langsung istighfar, bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dan di antara model tobatnya yaitu janjinya Allah Ta'ala dalam hadisnya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban, para siapa yang berpuasa Ramadan dalam keadaan beriman dan dalam keadaan mencari ridhonya Allah Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka dosa-dosanya yang telah lalu ini dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Di sini tafsirannya yaitu dosa yang ada hubungannya dengan Allah Ta'ala. Sedangkan dosa kita untuk sesama itu masih belum. Allah Ta'ala tidak mengampuni dosa kita kepada sesama manusia sebelum kita minta maaf pada yang bersangkutan. Oleh karena itu, di momentum Idul Fitri kemarin itu sudah menjadi tradisi kita ini setelah selesai mengerjakan sholat Idul Fitri biasanya saling maaf-maafan, salam-salaman keliling sak tonggoan, termasuk kita ini juga ziarah kubur, mendoakan kedua orang tua kita atau saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita, kepanggil rencang, salaman malih, terus dilanjutkan dengan tradisi kelencer nang dulur-dulure sampai mengadakan halal bihalal keluarga. Bani nopo terserah. Bani niku berarti keturunannya mbah sapa iki, diambil dari yang mana, dari mbah yang ketiga atau yang keempat atau yang kelima atau sampai petung turun lek kepanggih niku dibuat nama bani, lalu anak turunnya, anak cucunya ini berkumpul mengadakan halal bihalal, halalun bihalalin, halal kepanggih halal, halal halalan, soyo halal halalan, sehingga dosa sesama ini bisa habis. Ketika semuanya habis, dosa pada Allah Ta'ala tidak punya, dosa kepada sesama juga tidak punya. Maka kita diibaratkan seperti bayi yang barulah lahir, sehingga terkenal dengan istilah Idul Fitri. Idul itu kembali, fitri suci. Istilah kembali suci berarti kita dulu pernah suci. Kapan itu? Yaitu ketika kita masih bayi, baru dilahirkan oleh ibu sampai sebelum balik. Itu kita tidak kena taklif atau peraturan kewajiban dari Allah Ta'ala, sehingga kita tidak punya dosa. Amal kita dihitung baik amal baik atau jelek semenjak kita ini balik. Dari balik dereng sehat. Oleh karena itu di momentum Idul Fitri, walaupun ini rada telat ya, kula pribadi apabila punya salah di mata panjenengan semuanya niki mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian juga jenengan menawi ada salah kula tanpa diminta kula pun maafkan. Berarti samakin kosong. Istilahnya halalun bihalalin, halal ketemu halal. Berarti padha mboten kada dosa nih. Para rawuh sedaya ingkang mulya, kula badhe criyos sekedhik tentang sebuah hadis, di mana hadis ini isinya memang cerita. Suatu ketika Rasulullah ini berkumpul dengan para sahabat. Terus Kanjeng Nabi ini sudah menjadi tradisi tiap hari itu setelah sholat 5 waktu lalu wiritan, terus mengadakan pengaosan atau istilahnya musyawarah bersama-sama para sahabat. Suatu ketika Rasulullah niki dawuh, nanti akan datang di tengah-tengah kita yaitu seorang yang ahli surga. Rasulullah niki mboten meramal loh, karena Rasulullah bukan seorang
peramal. Rasulullah itu seorang nabi, di mana nabi itu dibekali mukjizat. Mukjizat niku sesuatu yang di luar nalarnya akal manusia atau tidak pada umumnya. Dan itu cuma ada pada nabi. Terus nabi itu memang dikasih keistimewaan saged semerap hal-hal yang masih belum terjadi, termasuk hal-hal yang nanti ada di akhirat. Contohnya Nabi pernah dawuh, terompanya sahabat Bilal sudah ada di surga. Berarti kan sahabat Bilal mlebet swarga. Lah niki Kanjeng Nabi dawuh ngeten. Mari ngeten wonten tamu atau ada sahabat yang saya lihat dia itu ahli surga. Maksudnya dia sudah dicatat sebagai penduduk surga. Maka pada saat itu para sahabat termasuk pembesarnya sahabat ini penasaran, kira-kira nanti yang datang itu siapa ya? Kanjeng Nabi kok begitu istimewanya mengistimewakan orang tadi. Penasaran saya. Ternyata setelah ditunggu orangnya akhirnya datang, dan ternyata orang tadi itu termasuk salah satu sahabat yang tidak diperhitungkan atau bukan pembesarnya sahabat. Istilahnya sahabat sing biasa-biasa, ibadahnya biasa-biasa, boten terkenal pokoknya, atau tidak diperhitungkan oleh orang-orang, bukan tokoh, tokohnya rakyat jelatan. Loh, kok iki sing teko? Kanjeng Nabi ndak keliru ta dawuh. Sampak ngoten barang ya, kalau ane sahabat itu nih. Akhirnya timbul unek-unek dari sahabat Umar bin Khattab, sehingga beliau menyuruh anaknya atau putranya yang bernama Abdullah bin Umar untuk meneliti tentang amal apa yang dipunyai orang tadi, sehingga Rasulullah ini dawuh dia ahli surga. Akhirnya sahabat Abdullah bin Umar niki istilahnya magang rawuh teng daleme sahabat tadi itu, sahabat yang diramal masuk surga. Sahabat Abdullah bin Umar niki bertamu kepada orang tadi, sekaligus minta izin untuk menginap selama 3 hari. Tujuannya apa? Tujuannya beliau ingin meneliti sahabat tadi punya amalan apa, gak ada wiritan nopo sehingga dia dicatat sebagai ahli surga. Akhirnya sahabat Abdullah bin Umar niki bertamu kepada orang tadi. Tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang tadi kaget karena ketemuan pembesarnya sahabat, anaknya sahabat Umar bin Khattab. Setelah itu terjadi percakapan dan sahabat Abdullah bin Umar niki mohon izin untuk menginap 3 hari. Dengan akhirnya sahabat yang dianggap remeh tadi itu merasa tersanjung karena ketemuan orang besar, sehingga beliau dipersilakan untuk menginap. Akhirnya sahabat Abdullah bin Umar niki nginep di dalam yang wau nika, dan dalam napa pada malam itu juga sahabat Abdullah bin Umar niki mengadakan penelitian, diteliti terus orang tadi. Mantun jamaah Isya, salat jamaah Isya wangsul, mantun wangsul tilem. Loh, kok tak wiritan ya? Kok tak ngaji? Sahabat Abdullah bin Umar akhirnya penasaran. Diinteni terus sahabat Abdullah bin Umar biasa benar qiyamul lail tiap hari tiap malam ibadah biasa. Mboten tilem ya, biasa. Orang tadi ternyata tidur sampai subuh baru bangun lalu ikut jamaah subuh. Terus sampai 5 waktunya dilihat wiritannya biasa-biasa saja. Malam kedua diteliti malih tilem malih. Sampai malam ketiga dilihat dia juga biasa, mboten ibadah, mboten bangun malam, tapi tidur biasa. Sehingga pada hari terakhir sahabat Abdullah bin Umar niki nyuwun pamit. Sebelum pamit beliau ini mengutarakan unek-uneknya kepada orang tadi. Artinya sahabat Abdullah bin Umar niki bercerita bahwasanya Rasulullah ini dawuh bahwa kalau panjenengan Pak, terus Abdullah bin Umar,
ini termasuk ahli surga. Jenengan gak ada amalan nopo, kula neliti sampai 3 dina kok biasa-biasa ibadah. Terus tiang wong niku nggih pancen ngoten kula benten ya. Terus nggak ada amalan apa jenengan kok diramal, kok disampaikan, kok didhawuhi sebagai ahli surga. Are tiang wong niku bingung pisan. Irangan nggih, napa nggih? Akhirnya orang tadi itu dawuh ngeten sahabat Abdullah bin Umar, kula niki sakderenge tilem niku mesti merilekkan mana kula. Ati kula tenangaken, kula sepunten sinten mawon yang pernah menyakiti saya di siang hari. Tiap malam ngoten kula. Pokok kula sakderenge tilem kula niki pun bejo teng Allah Taala ndonga, ya Allah, orang-orang yang telah menyalahi saya atau menzalimi saya kula sepunten. Sedaya pun tanpa terkecuali kula sepunten. Akhirnya hatinya lepas, tidak punya perasaan dendam pada orang lain. Walaupun di loroya nopo, beliau ini tidak punya perasaan dendam dan mengampuni orang-orang yang menyalahi beliau di siang hari. Tiap hari begitu, tiap malam begitu. Dan inilah amalan yang pahalanya begitu besar sehingga balasannya adalah surga. Napa kok ngeten? Karena orang tadi ini niru sifatnya Allah Ta'ala yang maha pengampun. Allah Ta'ala pun maringi teladan untuk kita semua, yaitu dengan sifatnya Allah Ta'ala yang Al-Ghafur, maha pengampun. Kalau Allah Ta'ala yang menciptakan kita saja ini maha pengampun, kenapa hambanya ini bagi punya sifat dendam? Ngoten nggih. Sehingga kita saya niki nyepuroan kalau hambanya ini bertobat. Kenapa hambanya kok begitu punya rasa dendam pada sesamanya? Oleh karena itu hal positif yang bisa dipetik dari cerita tadi, kita sebagai hamba ini seharusnya tahu diri bahwasanya kita ini adalah ciptaan Allah Ta'ala. Yang menciptakan kita itu tidak punya sifat dendam, dan kita dituntut untuk niru sifatnya Allah Ta'ala yang Al-Ghafur, yang maha pengampun. Terus kita letakkan semua unek-unek kita letakkan semua rasa dendam kita pada orang lain, pada saudara, pada tetangga atau temannya dan yang lainnya, sehingga kita ini bisa tenang hidup. Di samping sakit mengurangi resiko penyakit. Lah dendaman biasanya nambah penyakit ya. Penyakit apa nih kok? Darah tinggi. Selain penyakit hati juga penyakit darah tinggi. Titik darahnya naik apa? Pegel tok pentina. Selain juga nambahi gelis suwek. Lah sering penyakitan biasanya kayak gelis mati malahnya. Oleh karena itu, mari teladan yang diberikan oleh sahabat Rasulullah yang tidak diperhitungkan ini kita tiru. Beliau ini tiap malam selalu memaafkan orang-orang yang ketika siangnya itu menyakiti beliau, sehingga beliau tidak punya perasaan apa-apa, tidak punya perasaan dendam, iri, dengki. Sebaliknya ketika beliau punya salah, beliau langsung minta maaf pada orang yang beliau salahi, sehingga beliau ini kehidupannya menjadi tenang, tentram, damai, sentosa. Insya Allah dibebaskan dari segala macam penyakit. Penyakit insya Allah sakit panjang umur. Oleh karena itu, monggo kita bersama-sama kulo kalian saya sakit introspeksi ya. Monggo menawi gak ada unek-unek salah teng sesamanya, kita berusaha untuk memaafkan tanpa dimintai maaf. Sama dengan pahalanya itu besar sekali, yaitu kita mendoakan orang dan orang yang kita doakan itu tidak tahu. Lalu kan, aduh, berarti ada pamrih ya.
ya aku mari Tuhan ora kok tak buru ya kan ngoten biasanya. Tapi ketika orang yang kita doakan kita orang tadi tidak tahu, itu pahalanya jauh lebih besar ketimbang orangnya tahu. Niki caranya belajar hati, belajar ikhlas. Karena ikhlas itu tempatnya ada di hati. Matur muga saged niru sahabat-sahabatnya Rasulullah nggih, sehingga nanti kita insya Allah akan dikumpulkan dengan para sahabat Nabi, otomatis juga berkumpul dengan kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sedaya yang mulia, samanten kimawon sing saged dalem aturaken menawi wonten salah lepate nyuwun agungipun ma'mudan wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.